Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nama saya Lutfi Fausul Andim, NIM 192301112. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas dan review tugas jurnal hukum lembaga negara yang bertema gagasan rancangan undang-undang lembaga kepresidenan, cerminan penegasan dan penguatan sistem presidensil di Indonesia. Jurnal ini terbit di Indonesia, di legislasi Indonesia pada tanggal 3 September 2017. Dalam rangka memperkuat sistem presidensil, pengaturan terhadap kekuasaan presiden adalah suatu keniscayaan bahwa praktik ketatanegaraan yang terjadi hingga saat ini tidak terdapatnya suatu aturan atau legal yang mengaturnya, sehingga tidak jarang presiden justru berlindung di balik hak prerogatifnya yang memegang sekaligus jabatan kepala negara dan pemerintahan, sehingga terjadi peleburan kekuasaan seremonial dan kekuasaan politik pada presiden tersebut, menjadikan kekuasaan presiden sangat luas, namun bukan berarti tidak terbatas. Hal tersebut diaminkan dengan pernyataan dari Walter Bagehot bahwa sebuah sistem pemerintahan presidensil memberi jabatan presiden fungsi seremonial sebagai kepala negara dan fungsi eksekutif dan fungsi efektif sebagai eksekutif utama. Artinya bahwa presiden memegang kekuasaan eksekutif dalam negara dan fungsinya menjalankan pemerintahan sesuai perundang-undangan. Dalam hal ini, selama presiden menjalankan fungsinya dibantu oleh wakil presiden dan dalam menjalankan pemerintahan sebagaimana pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Adapun kekuasaan presiden dalam pasal ini dijelaskan sebagaimana konsekuensi dari kedudukan presiden di sini sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala pemerintahan. Namun karena sistem yang dianut dalam Undang-Undang 1945 bukanlah sistem kabinet parlementer, sehingga tidak ditegaskan bahwa kekuasaan tersebut dikaitkan dengan fungsi presiden sebagai kepala negara. Dalam sistem presidensil yang dianut tersebut, fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan menyatu dalam jabatan presiden, sebagaimana yang tersirat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1445 alinea keempat dengan frasa pemerintahan negara Indonesia yang mengarah kepada Presiden Republik Indonesia, yakni dalam kaitannya dengan sistem pemerintah presidensil, bahwa kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan hanya bersifat inherent, yang artinya menyatu dalam jabatan presiden. Indonesia menganut sistem presidensil sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 dan pasal 4 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwasanya bentuk negara Indonesia yakni kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik yang dikemas dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk pemerintahan tersebut berkonsekuensi terhadap sistem pemerintahan yang dianut Indonesia, yakni sistem presidensil, sehingga secara otomatis yang menjadi kepala pemerintahan adalah presiden secara konstitusional. Dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar, meskipun ajaran-ajaran trias politika atau pemisahan kekuasaan dalam 3 bidang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, cukup mempengaruhi pemikiran banyak orang Indonesia, namun pemisahan tersebut bukanlah tidak dikenal. Dalam sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 dianut sistem pembagian kekuasaan yang masing-masing bidang kekuasaan tersebut tidak sama sekali terpisah. Bahkan dalam beberapa hal terdapat kerjasama yang erat, misalnya antara presiden dan DPR dalam bidang pembuatan undang-undang.
Kemudian sistem presidensial memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah presiden adalah kepala eksekutif yang dipimpin yang memimpin kabinetnya, yang kesemuanya diangkat olehnya dan bertanggung jawab kepadanya. Ia sekaligus sebagai kepala negara dengan masa jabatan yang telah ditentukan dengan pasti oleh Undang-Undang Dasar. Kemudian presiden tidak dipilih oleh badan legislatif, tetapi dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu, ia bukan bagian dari badan legislatif seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif dan tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif. Sebagaimana imbangannya, presiden tidak dapat membubarkan legislatif. Kemudian sistem pemerintahan di Indonesia. Di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan tentang sistem pemerintahan negara sebagai berikut. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan memiliki sistem konstitusional. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan rakyat. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah majelis. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kementerian Negara adalah pembantu presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian yang terakhir, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Kemudian keberadaan lembaga kepresidenan di Indonesia. Pada hakikatnya, lembaga kepresidenan adalah institusi atau organisasi jabatan dalam sistem pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun kedudukan presiden tersebut sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sistem presidensil. Dalam sistem pemerintahan presidensial terdapat beberapa prinsip pokok sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif. Kemudian presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya. Kepala negara adalah sekaligus kepala pemerintahan. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya. Presiden tidak dapat membubarkan ataupun memaksa parlemen. Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, maka dalam sistem presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi. Karena itu pemerintahan eksekutif bertanggung jawab pada konstitusi. Eksekutif bertanggung jawab langsung pada rakyat yang berdaulat. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistem parlementer yang terpusat pada parlemen. Kemudian kewenangan presiden antara lain yaitu kewenangan yang bersifat eksekutif atau menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua, kewenangan yang bersifat legislatif atau untuk mengatur kepentingan umum. Kemudian kewenangan yang bersifat yudisial dalam rangka pemulihan keadilan yang terkait dengan putusan pengadilan, misalnya pengurangan hukuman, memberikan pengampunan atau penghapusan tuntunan. Kemudian kewenangan yang bersifat diplomatik yaitu menjalin hubungan dengan negara lain atau subjek internasional dalam konteks hubungan internasional. Kemudian kewenangan yang bersifat administratif untuk mengangkat dan memberhentikan orang-orang dalam jabatan ketatanegaraan. Sedangkan wakil presiden berperan sebagai wakil yang mewakili presiden, pengganti yang menggantikan presiden, pembantu yang membantu presiden, pendamping yang mendampingi presiden, dan sebagai wakil yang bersifat mandiri. Dalam menjalankannya secara konstitusional, presiden dan wakil presiden harus bertindak sebagai satu kesatuan subjek jabatan institusional kepresidenan. Kemudian tentang ruang lingkup lembaga kepresidenan. Ruang lingkup lembaga kepresidenan Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam sistem pemerintahannya, Indonesia menganut sistem presidensial. Dalam pelaksanaannya, Indonesia menganut sistem pemisahan kekuasaan, yaitu sistem check and balance antara lembaga negara. Indonesia menganut pembagian kekuasaan trias politikas teori Montesquieu, yakni pemisahan kewenangan terhadap kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Lembaga kepresidenan di Indonesia adalah salah satu bentuk lembaga negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa lembaga negara di Indonesia diantaranya adalah lembaga kepresidenan, Majelis Kepermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Di sini akan dibahas khusus lembaga kepresidenan terkait ruang lingkupnya saja. Apa yang dimaksud dengan lembaga kepresidenan tersebut dijelaskan menurut Jimli Asyidiki dalam buku yang menjelaskan bahwa lembaga kepresidenan adalah kesatuan pasangan dari jabatan dari presiden dan wakil presiden secara bersama. Dan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu pasangan melalui sistem pemilihan umum yang diselenggarakan oleh KPU setiap 5 tahun sekali. Jadi jelas bahwa mekanisme pemilihan presiden yang akan menjadi pejabat dalam lembaga kepresidenan maka sudah ditentukan wakilnya untuk mendampingi presiden semasa jabatannya sampai selesai. Jika dipilih oleh rakyat melalui mekanisme pemilu, presiden yang sudah dipilih tentunya mempunyai tujuan dalam menjalankan roda kepemimpinan lembaga kepresidenannya, yakni untuk menjalankan tugas-tugas negara yang telah diamankan rakyat melalui undang-undang dan menjalankan amanat nilai-nilai Pancasila. Yang termasuk lembaga kepresidenan ini yaitu Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung, kemudian Dewan dan Badan Pemeriksa Keuangan. Cukup sekian dari saya. Apabila terdapat kata-kata dan pemahaman yang kurang mengena dan tidak memahamkan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.